Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction CM 1 titik menghitamnya part 23. Ini part lama banget nih bre ya. Kira-kira gimana kelanjutannya? Kayaknya ini posisinya si Alex yang jahat itu masih menguasai keadaan ya bre ya. Sementara si M dan kawan-kawan masih dalam kesulitan untuk memecahkan masalah ini bre. Kita langsung aja lihat gimana kelanjutannya. Langsung aja kita ke channel si M. Let's go. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masyul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel CM. Seperti biasa sebelum menonton jangan lupa di like dan subscribe channel CM nya ya. Subscribe yang belum subscribe channel CM dan juga Masyul Official. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin ya. Dan langsung aja bre, oke, double. Minimal subscribe dulu mamen. Oke, terima kasih Pak. Nah ini berantem kemarin. Masih aja ke sana. Masa abang gak sayang keluarga toh? Iya Toh? sayang, tapi Iya, gimana ya? Gimana ya? Waduh, kenapa tuh Mon? Kayaknya perang dunia ketiga toh? Pokoknya aku gak mau tahu. Waduh, biasa ayo rumah kabur, tangga Mon. ya. Aduh, ngeri. Alex benar-benar gila. Kita kecolongan bre. Udah ketebak sih. Seperti yang sudah-sudah. Kita buat seperti timur menghitam saja. Gak Max, Langsung serang kali gitu ya. ini kita harus pakai otak. Salah strategi, kita yang rugi. Tapi Benar. kenapa Alex pilih Pak Sahid untuk buat kesepakatan? Sedangkan beliau sudah tidak menjabat lagi. Benar. Alex sudah tahu alurnya. Dan dia sudah tahu Pak Said bakal menjabat lagi. Oh, Kalau benar gitu. begitu, pasti warga 100% dukung sih. Ya kali cari lurah lain. Ntar kayak Wena lagi. Apa nggak makin amburadul itu? Bre, ada berita mengerikan nih. Berita mengerikan apa lagi? Kenapa kalian? Udah bertemu Pak Sahid? Oke, Pak Sahid sudah mengkonfirmasi. Orangnya bisa kesini tak? Bisa Jo, tapi masalahnya di sana ada perang dunia ketiga bre. Apa? Serius tak? Mengarang aja loh. Seriusan Jo, pokoknya semuanya pada terbang. Kalian tahu UFO kan? Iya tahu. Nah, di sana banyak piring terbang em. Bahkan peralatan makan panci pun ikutan terbang. Yang bener aja sih tak? Ya kali UFO bikin nasgor telur ceplok. Gak percayaan loh. Percaya kok sama peta. Hah? Terus apa maksudnya piring terbang? Bolurah ngamuk-ngamuk sama Pak Sahid karena dia mau kesini. Waduh, Terus Pak Sahid bisa kesini? Bisa, tapi nunggu perang dunia reda dulu kayaknya. di luar berwibawa, di rumah lapang dada. Ya iyalah, namanya juga seorang suami. Untuk apa sandra mereka, bos? Kayaknya nggak perlu, bos. Lagi pula pasukan senyap nggak ada perlawanan. Ini salah satu taktik gua. Dengan begini, kita lebih cepat dapat kesepakatan dengan warga sini. Terutama Sahid. Apa lo yakin Sahid bakal menjabat kembali? Sahid sudah lama menjadi lurah di sini. Oke. Warganya nggak mungkin rela kalau ada yang lain. Tapi gua punya ide, bos. Apa nggak mending kita lelang saja lahan ini? Untuk apa? Kita cari tempat agak jauh dari pemukiman. Kalau di sini, aktivitas kita bakal sering terpantau. Nggak masuk akal sih. masalah. Justru kalau di sini, peredaran hasil olahan bisnis kita cepat menyebar. Dan kita bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oh, apa sih Pantas bisnisnya? saja Boni ngeyel banget buat hancurin Alex. Kayaknya nih orang setiap di sudut tempat, lingkungan bakal jadi gelap. Oke, paham maksudnya. Memang mesin perusak nih orang.
Nasib. Orang udah tua kok malah dibuat seperti ini. Padahal nafasku tinggal Senin Kamis. Woi Pak Tua, apa kau gak bisa diam? Shh, kita diam dulu Pak. Nanti kita semua yang kena. Oke. Wow, pakai topi cowboy, jaketnya necis gitu, jaket kulit. Wahai istriku, kali ini aku sudah bulatkan tekad. Sebenarnya berat melepaskanmu, Mas. Loh, emang peliharaan apa? Enggak, maksudnya aku nggak tega Mas jauh-jauh dariku. Apalagi Nano sering nyariin kamu. Ya mau bagaimana lagi? Sebagai seorang kesatria, aku nggak bisa tinggal diam. Apalagi wargaku butuh bantuan. Meski sekarang bukan tanggung jawabku. Ya udah, kalau berangkat hati-hati. Nah, Terima kasih gitu. sayang. Pangeran akan segera kembali. Wih, pangeran. Aduh, berangkat nih, bisa kocak juga nih Sahid nih. Ya udah tunggu saja. Menurut kalian, siapa orang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini? Yang jelas mantan pejabat itulah. Gara-gara dia nggak mampu bayar hutang ke Alex, dia mengorbankan adik kandungnya. Siapa tuh? Wena. Wena. Nah, peran Wena untuk jadi lurah di sini. Habis itu Wena disuruh menjual lahan untuk ke Alex. Bener. Pokoknya habis ini kita sikat aja pejabat itu. Apanya? Giginya. Giginya. Ah, Wih, datang dia, Bre. Kaget, Mana Bre. yang mau dibantai? Wih. Pak Sahid? Widih, garang kali pak. Ini baru Pak Sahid yang gua kenal. Noh di balik tembok noh orangnya. Loh. Udah di pagar aja. Loh, itu kok sampai nyebrang jalan? Ya itulah kelakuan orang stres pak. Terima kasih sudah datang, Pak. Kita butuh Bapak di sini. Alex dan rombongannya menyandra warga kita. Nah, Apa permintaannya? Dia cuma mau buat kegiatan di sini. Tapi ada kesepakatan dari Pak Sahid. Tapi saya tidak punya wewenang loh. Kan saya sudah tidak menjabat lagi. Saya jabatin, Pak. Saya jabatin. kumpulin warga buat dukung Pak Sahid. Kalau perlu hari ini juga. Nah, cocok. Sekalian Wena jadi wakilnya. hancur. Blon. Buset, ngelihatnya tajam banget, Jo. Enggak, Jo. Bercanda nih lo. Gua tabok juga loh. Lalu setelah saya menyepakati, apa manfaat Alex di kampung ini? Ya, nggak ada manfaatnya, Pak. Bener. Saya nggak setuju. Pak, tapi ini demi melepaskan warga yang disandra Alex. Iya, saya tahu. Setelah itu, ya paling mereka sibuk dengan sendirinya, tanpa mengganggu warga. Nggak begitu konsepnya. Kalau di kemudian hari Alex bersemena-mena gimana? Lah, iya juga. Nah, Kalau Alex nanti buat kegaduhan lagi gimana? Lah, iya juga. Kalau bisnis Alex membahayakan masyarakat gimana? Lah, iya juga. Kompak Kalau dia banget. memanfaatkan orang-orang di sekitar gimana? Lah, iya juga. Kalau dia nanti melakukan tindakan berbahaya bagaimana? Lah, iya juga. gitu terus. Kalau dia mempengaruhi warga kita gimana? Lah, iya juga. Kalau dia membabat lahan lagi gimana? Lah, iya juga ya. Kita kan sudah tahu dia penjahat. Iya, betul. Kenapa diberi kesempatan berdampingan di sini? Lah, iya juga. Itu sama saja membahayakan kita sendiri dan orang lain. Lah, iya juga. Kalau nanti dia naik motor terpeleset gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau dia membuat rencana yang nggak kita ketahui gimana? Lah, iya juga. Kalau kita Lah, iya juga. belum ngomong Belum. saya. Kok Pak Sahid bisa kepikiran ke situ? Saya dulu kan jenderal, sudah pasti paham betul masalah ini. Ya. Yang benar saja, Pak. Jenderal kok di rumah banyak piring terbang? Oh itu, istriku lagi berakting. Oh, acting. Ya. Udah lama banget kan Terus dengar gitu. apa keputusan yang mau Bapak ambil? Sebenarnya saya sempat kepikiran, kalau bisa kita bebaskan Sandra, tapi juga usir rombongannya Alex. Tapi ya nggak mungkin, sedangkan anak buah Alex bawa trut tembakan air. Pak, kita ada pasukan khusus kalau untuk menangani masalah itu. Ah, yang benar saja lah. Ya, masa Pak Sahid baru tahu? Padahal kita sering bergerak senyap menghalau para penjahat yang masuk sini. Cuman Bener. sekarang aja kita teledor. Ah, yang benar aja sih. Kita ada, Pak. Yang penting Bapak mengizinkan anggota kita semua masuk kampung sini. Waduh, seberapa banyak tuh?
Ya mungkin kalau kita gerakin semua kampung ini jadi gelap. Oke. Terus konsepnya bagaimana dulu? Pak Sahid terima saja dulu kesepakatan sama Alex. Biar 4 orang santri dilepas. Setelah itu kita heningkan kampung ini. Mantap. Suruh semua warga ngungsi di tempat lain. Dan saat bersamaan kita kirim surat ke Alex agar dia pergi dari kampung ini. Kalau mereka malah menentang, saya turunkan semua anggota di sini. Bentar dulu. Itu sama saja saya berbohong atas kesepakatan itu dong. Pak, berbohong demi menyelamatkan banyak orang itu lebih terhormat. Waduh, iya juga ya. Bener. Ya udah deh, kalian atur. Kita persiapkan rencananya. Keren. Rencananya matang banget nih, Bre. Keren. Masuk akal. Ini udah hadir ya. Nah, itulah tadi kita merasakan animasi dari CN. Ternyata inilah jalan rencana yang memang masuk akal apa yang dikatakan. Nggak mungkin penjahat cuma mau satu lembar aja istilahnya. Kalau dia udah ngerasain manis, dia akan merembet kemana-mana gitu, Bre. Penjahat itu sering gitu, koruptor kan gitu, koruptor. Cuma di negeri kita ini koruptor yang hidupnya enak, Bre, ya. Udah ketahuan koruptor, masih bisa jadi pejabat juga ya. Aduh ya, kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya, Bre, ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabret.